sebelum pembentukan kabinet, kita sudah menyampaikan ke Presiden pendapat tentang perlunya Perpu. Ya. Dan kita mengatakan ada 3 alternatif, legislative review, judicial review, dan Perpu. Kita mendukung Perpu. Tapi kan ada juga kelompok lain menyatakan tidak perlu Perpu. Ini tidak ada situasi yang darurat gitu. Nah, semua masukan itu disampaikan ke Presiden dan Presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perpu. Karena apa? Karena sudah ada judicial review. Kalau ada judicial review kok ditimpa dengan Perpu, menurut Presiden ya, dan kita harus hargai pendapat Presiden. Menurut Presiden, ya rasanya kok etika bernegaranya kurang. Orang sedang judicial review lalu kita timpa Perpu. Artinya apa? Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan Perpu atau tidak mengeluarkan Perpu. Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perpu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perpu. Saya sudah bicara dengan Presiden gitu. Biarlah diuji dulu di MK. Nanti sesudah MK kita pelajari apakah putusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu ya Perpu ya kita lihat kan gitu. Kan benar kan? Kan masih ada uji materi ya sekarang. Terus mau ditimpa gitu. Menurut Presiden kurang etis, itu aja. Tapi kalau soal Dewas, kenapa nggak menunggu judicial review, Pak? Kenapa? Kalau soal pembentukan Dewas, kenapa tidak menunggu judicial review? Kan belum dibentuk Dewas. Tapi kan Desember targetnya. Nah, iya targetnya Desember dong. Target memang tanggal 18 Desember itu harus sudah ada Dewas menurut undang-undang. Meskipun judicial review masih berjalan nantinya. Iya, berarti nanti apa? Dewasnya tidak masuk dari bagian yang akan diuji mungkin di Mahkamah Konstitusi, kita kan tidak tahu juga. Gitu. Menurut undang-undang menurut Presiden ya, selama Perpu masih berjalan, selama perkara masih berjalan, Presiden tidak akan mengeluarkan Perpu. Ya semua itu berarti berlaku. Nanti kalau sudah keluar Perpu ternyata memang ada pelemahan ya, dilihat kemungkinan itu. Saya kira itu kewenangan Presiden. Kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya. Saya mendukung Perpu, kan gitu. Bahwa Presiden tidak, kan kita tidak bisa maksa. Termasuk yang tidak setuju juga tidak bisa maksa. Gitu kan? Ya itu aja. Sampai sekarang masih tetap mendukung Perpu ya, Prof? Kita sudah menyatakan pendapat ya pada waktu itu. Lah sekarang sudah jadi menteri, masa mau menantang itu kan sejak sebelum jadi menteri pun saya katakan itu wewenang Presiden. Coba dilihat ya, dilihat di keterangan pers itu semua wewenang Presiden, tapi kita mendukung Perpu, kan begitu. Nah kalau sudah wewenang terus tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh Presiden di dalam ketatanegaraan kita. Banyak maksudnya aktivis itu Aksi berharap di tahap ini bisa. Nggak ada gunanya berharap di saya bukan pemegang kewenangan gitu. Tetapi saya sampaikan suara-suara itu, saya sampaikan pasti. Tetapi yang punya kewenangan tetap Presiden. Makanya Presiden mengatakan visi Presiden itu ada visi Presiden. Menteri tidak boleh punya visi lepas, kan begitu. Nah itu harus konsekuen, kalau mau jadi menteri ya begitu dong, kan begitu. Begitu aja. Tapi kan dianggap bahwasanya Presiden kayak semakin mendukung pelemahan KPK, Pak, di luar sana gitu. Oh itu terserah aja. Saya tidak akan mengomentari itu, kan sejak dulu dah mendukung pelemahan KPK, kata yang satu mendukung penguatan, kan itu sudah ada sejak dulu. Jadi itu terserah masing-masing aja. Tapi negara ini harus berjalan. Kalau saya prinsipnya tuh apa yang tersedia untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. So, meskipun kamu tidak bisa mendapat semuanya, karena ini milik orang banyak. Ya, kalau dalam fikihnya itu mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau kau tidak bisa memperoleh seluruh yang kamu inginkan, maka yang tersisa itu harus dimanfaatkan. Nah, kita punya kok kesempatan yang tersisa. Bagaimana sekarang menguatkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, bagaimana mencari Dewan Pengawas yang bagus, bagaimana sekarang KPK itu didorong agar menangani kasus-kasus besar. Itu sisa yang tersedia, masih terbuka kemungkinan itu.
nanti kita lihat perkembangannya kan begitu. Prof dimintai ini nggak Prof sama Presiden dimintai Rekomendasi nama rekomendasi untuk dewas dewas. siapa? Presiden kandidat nama gitu, meminta Enggak. saran. Enggak. Saya juga enggak memberi nama gitu. Kalau Gitu. Dewan Pengawas itu pakai pansel, Enggak. Kan menurut undang-undang untuk pertama kali Dewan Pengawas itu dipilih oleh Presiden. Paling lambat bersamaan dengan pelantikan Pimpinan. komisioner yang baru KPK. Ya kan? Pimpinan yang baru. Itu undang-undangnya. Untuk yang kedua boleh pakai pansel. kalaupun pakai pansel kan yang memilih tetap presiden. Iya memang. Terus kenapa? Ya dengan adanya pansel itu bisa lebih banyak masukan. Ya mungkin. Ini kan udah apa-apa. Kalau ada indikasi presiden korupsi gimana itu? Hmm? Ada indikasi misalnya presiden korupsi dan dewan pengawas dipilih oleh presiden, bagaimana sistem itu bisa jalan? Itu kan pertanyaan lama. Sejak zaman dulu Itu kalau tetap presiden relevan. korupsi gimana? Nanti kalau KPK korupsi gimana? Yang salah Allah, yang salah rakyat yang milih. Loh, kalau rakyatnya kok salah milih? Karena Allah, lalu Allah disalahkan. Nah begitulah cara berpikir. Pak Mahfud mungkin ngasih Semua ada lah aturan-aturan itu ada. Terkait putusan bebas Sofian Basir. Apa? Putusan bebas Sofian Basir. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Kan itu urusan pengadilan ya. Pengadilan tuh bukan pemerintah loh. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Kalau dulu saya masih aktivis, saya berkomentar. Saya enggak boleh Tapi sekarang. ada yang mengaitkan karena ini undang-undang KPK yang baru membuat KPK jadi mati langkah begitu. Prof. Ya terserah aja, terserah yang menafsirkan masing-masing lah. Masa tanya ke saya tafsirnya orang? Reuni 212. Hah? Reuni 212. tanggal 2 Desember. Apa itu? Itu mereka mau ada di rencana reuni 212 tanggal 2 Desember mendatang. Mungkin dari keamanan terbuka. Ya sudah ada standar ya keamanan, silahkan aja. Negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh gitu, silakan aja. Nanti kan ada standar. Kalau standar-standar itu dilewati, ya ada standar untuk menyelesaikannya. Itu semuanya negara hukum. Tapi akan diajak komunikasi nggak Prof sebelum ada mereka acara? Iya kan ada aparat yang nanti nangani ya. Komunikasi itu kan pertama dia berkomunikasi dengan aparat untuk memberitahu. Lalu aparat mempelajari ya lingkungan strategisnya seperti apa, risiko-risikonya seperti apa, aparat pelajari baru nanti. 1 Desember nanti hari ulang tahun APF untuk pengamanan dan persiapannya kita Situasi mencegah update terakhir. terjadi kerusuhan kembali atau Iya. Itu juga menjadi perhatian kita agar Papua itu hati-hati segi politisnya ya. Kalau segi keamanannya sebenarnya sih sudah standar yang dilakukan. Tapi segi politis itu kadang-kala membangun opini yang tidak dan tidak tidak diduga, tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak. Semuanya kita antisipasi. Sudah ada SOP-nya, istilah yang sering dipakai orang. Dan yang setiap pelanggar SOP itu kan ditindak juga, meskipun itu dari internal aparat. Gitu. ada langkah berbeda masih Prof dari tahun sebelumnya? Ini kan kemarin Papua baru saja jadi kerusuhan. Nah, itu tentu rahasia ya. Kalau langkah diberikan ke pers kan tidak boleh. Prof ini akan dibahas nggak, Prof? Kan Prof mau ke Australia nih Prof. Ada tantangan dari Majelis Rakyat Papua Pak, MRP Pak, terkait pemekaran Pak. Kan yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketika ketemu presiden. Itu. Bahwa ada yang tidak setuju, biasa apa aja, pasti ada yang tidak setuju. Nanti kita lihat aja lah. Kan sekarang belum dimekarkan, tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat gitu ya, tepat. Tapi ada setuju tidak setuju, itu biasa. Jangankan memekarkan Papua, memekarkan apa saja di desa apa dipecah gitu jadi apa juga. Itu tetap Seperti apa? Melemahkan separatis nggak sih? Untuk apa? Pak kamera Pak. Sini Pak. Kamera Pak. Ya makanya disiapkan satu suara kan, kalau pemerintah satu suara dengan DPR. Yang tidak itu kan orang yang orang yang memang taruhlah dalam petik memang ingin Papua merdeka. Pemekaran itu tepat seperti apa Pak? MPRP itu kan Tepatnya seperti apa? Bisa melemahkan separatisme atau gimana? Tepatnya seperti apa Pak pemekaran itu? Pokoknya pemekaran gitu aja. Sejauh ini belum Masalah Papuanya Papuanya sudah diajak dialog. Apa? Kenapa? MPRP ini kan perwakilan dari masyarakat Papua. Iya, yang datang ke presiden juga masyarakat Papua juga, ada MPRP-nya, ada
gubernurnya ada siapa datang semua gitu. Dan belum dimekarkan ya. Jangan belum sekarang kan belum. Pemekaran itu seperti apa, Prof? Kata anak Kemendagri ya. Prof, Kan bukan tugasnya Menko Polhukam. Hah? Omnibus Law. Progresif. Oh ya, kalau itu iya, nanti akan segera dikoordinasikan. Omnibus Law itu tidak punya sensitivitas politik. Dijelaskan juga kamu tidak bakalan muat karena itu akademis dan orang tidak tertarik. Nah, coba saya jelaskan sekarang. Ada ratusan hukum berbenturan satu sama lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lalu ada tahap-tahapnya, ada pasal begini, pasal itu. Kalau saya jelaskan juga tidak menarik untuk jadi berita. Itu menarik untuk kuliah. Menarik untuk kuliah, bukan kayak gini. Kalau gini tidak bakal menarik. Anda tidak bakal muat juga. Saya jelaskan. Saya